Selamat malam. Di tahun 2010, kami didatangi seorang laki-laki berjubah dan berjenggot, tapi tidak kelihatan mukanya, bercahaya. Tapi dia datang di saat kami sholat tahajud. Itu kami lagi baca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Tuhan yang bagi tiada Allah, duanya, Tuhan duanya semesta saja alam, tidak tiada ada, Tuhan selain apalagi Allah. tiga. Allah lah satu-satunya Lalu bagaimana Tuhan. jadinya kalau Tuhan itu yang tiada dipaksakan duanya, tiga, duanya ya, saja tidak umatnya ada, sakit pada hari apalagi Kamis tiga. malam Sabtu. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Saya itu benar-benar hari Kamis malam Sabtu itu benar-benar dihajar sakit. Dia sakit hari Kamis malam Sabtu, sahabat. Hari Jumatnya hilang, seperti otaknya yang hilang juga di kepalanya itu, sahabat. Ya, sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang sakit pada hari Kamis malam Sabtu. Ya, sahabat semuanya, kita bahas hari ini adalah si Nur ini ya, sahabat ya. Bukan si Kosim Saidem Tigometer ya, bukan. Tapi adalah si Nur, sahabat. Ini sepertinya nenek dari si Luga, sahabat. Ataupun tante dari si Rio ya. Karena mereka berdua ini sama-sama pernah dibawa ke surga dan neraka gitu ya. Nah, nenek si Luga ini ataupun tante dari si Rio ini juga dibawa ke surga, sahabat. Nah, oleh karena itu mari kita dengarkan dulu ocehan yang tidak bermanfaat berikut ini. Di saat itu, kami dibawa ke tempat yang tidak pernah kami jumpai. Tempat itu indah banget. Baru kali itu kami ke situ, ke tempat itu. Nah, terus kami bertanya kepada mereka, kami di mana? Katanya dia bilang, kamu ada di langit. Langit itu apa? Inilah surga. Kan saya belum mati kok udah dibawa ke surga. Biar kamu tahu, jawabnya seperti itu. Akhirnya saya diantar pulang. Akhirnya saya sadar. Dari situ saya kaget. Pagi-pagi saya bilang sama papanya, Pak, Mama tuh kok ngimpinya aneh banget. Mama dibawa ke surga. Ya, ternyata mimpi ya guys ya. Kalau mimpi ya sah-sah saja gitu kan. Tapi lucunya tadi, dia surganya itu ternyata di langit, sahabat. Siapa yang bilang surga itu di langit? Ya, Oten ini memang parah ya. Ya, tapi mau gimana lagi kan? Mereka ini kan orang-orang sakit pada hari Kamis malam Sabtu. Makanya surganya itu pun di langit-langit gitu ya. Kita sudah serius nyimak dari awal kesaksiannya yang dibawa ke surga yang berada di langit itu, ternyata mimpi pula gitu ya. Sudahlah surganya di langit, mimpi pula gitu. Nah, sekarang mari kita pertanyakan kesaksian dia itu ya, sahabat. Meskipun mimpi, tapi karena dia sudah membenarkan mimpinya itu dan sudah ditayangkan secara publik, nah mari kita tanyakan melalui profesor di bidang Oten Ongok Raya ya, sahabat, yaitu Pak Cabe. Nah, Pak Cabe ini saya berikan gelar Profesor Honor Causa ya, sahabat. Di bidang mempertanyakan Oten Ongok Raya gitu. Nah, berikut wawancara eksklusif Profesor Cabe dengan si Ongok Raya Oten berikut ini. Pak Cabe, silakan Pak Cabe. Bunur pada waktu sholat tahajud, ya. Bagaimana kalau Bunur masih Muslim dulu kan tahu, sholat tahajud itu adalah sholat yang mengharapkan jawaban dari Tuhan. Jadi tidak seperti sholat biasa yang hanya mengabdikan diri, tapi ingin jawaban atau petunjuk atau apapun hidayah dari Tuhan. Ya itu kan mesti setelah sholat membaca doa. Bacaan doanya itu Bunur bisa bacaan doanya setelah saya udah lupa lagi, cuman hanya saya zikir masih ingat karena memang itu yang saya jalanin waktu itu, saya zikir. Hanya zikir. Kalau sudah lupa mungkin sholat mulai awal mungkin bisa bacakan beberapa bacaan sholat mulai dari awal sampai beberapa bacaan itu bisa. Udah lupa. Udah lama sih enggak ya. Nah, gimana mau ingat ya, sahabat? Karena ketika dia sholat tahajud itu yang dibacanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dia datang di saat kami sholat tahajud, itu kami lagi baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang dibacanya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya gimana mau hafal dia gitu kan? Gimana mau ingat? Karena memang tidak pernah sholat tahajud nih orang gitu. Nih Pak Cabe ada-ada aja ya. Ya tapi itulah kehebatan Profesor Dr. Cabe di bidang tanya mempertanyai Oten Ongok Raya ini ya Zabat. Tahu betul mana kelemahan Oten ini gitu. Karena di awal tadi dia bilang sholat tahajud baca innalillahi. Makanya ditanya, bisa ndak si Oten Ongok Raya ini baca bacaan sholat? Ternyata tidak. Jawabnya pasti lupa. Ya karena sakit pada hari Kamis malam Sabtu. Hilang Jumatnya. Sama seperti hilang ingatannya itu, sahabat. Nah, selanjutnya dia kan ngaku sebagai Kristen sekarang ya. Dia udah murtad. Nah, udah masuk Kristen katanya. Sekarang kita tanyakan juga ke Kristenan dia. Betul ndak dia ini Kristen? Atau hanya sekedar Oten gitu? Nah, mari kita dengarkan wawancara eksklusif yang kedua Profesor Cabe berikut ini. Ya, Pak ya. Saya ke pertanyaan kedua dan nanti tolong ini dilengkapi oleh Pak Yusuf karena ini pertanyaan tentang kekristenan. Konsep surga menurut Kristen itu gimana sih sebetulnya? Ya. Karena itu yang saya lihat, tapi ya saya juga nggak tahu karena yang saya rasakan memang saya makan gitu. Entah bagaimana juga saya memang nggak mengerti waktu saya dibawa itu keadaan saya lagi duduk. Dan roh saya yang dibawa. Apa makan juga saya nggak tahu. Tolong aja sama Pak Yusuf aja deh tanyanya, bukan sama saya nggak ngerti. Kesel kali wajah Sincopa Pincopi sama narakoplaknya nih ya sahabat. Dia yang mimpi ke surga, yang berada di langit. Copa Pincopi yang disuruh jawab. Copa Pincopi ini belum pernah dibawa ke surga. Dia baru sekedar mimpi lihat tangan Tuhannya berlobang gitu. Ini narakoplak betul-betul koplak ya sahabat. Oke, kita lanjutkan. Gimana jawaban dari si Sang Suneo ini? Ya, jadi halo, bisa dengar Pak? Ya Pak. Ya, jadi konsep surga kekristenan dengan Muslim itu sesuatu yang berbeda ya Pak. Jadi kalau konsep surga di dalam kekristenan adalah sebuah kehidupan yang sungguh sangat luar biasa menyenangkan. Ya, artinya dalam pengertian itu di surga itu sudah tidak ada kuasa jahat, tidak ada kuasa kegelapan. Ya, kita benar-benar berada di lautan kasih karena Tuhan itu kan Tuhan yang penuh dengan kasih. Jadi kita bermandikan kasih yang begitu luar biasa. Nah, kalau bicara tentang makanan ya pasti ada Pak di sana dengan kualitas yang berbeda dengan apa yang ada di dalam dunia. Ya, kenapa saya katakan itu kehidupan yang begitu luar biasa yang tiada taranya? Karena kita tahu bahwa di dalam diri manusia itu yang memberikan kasih itu kan dari Tuhan. Tuhanlah sumber kasih. Manusia pada waktu lahir, manusia jangankan memiliki kasih. Memiliki celana pun enggak, celana dalam pun enggak, memiliki benda apapun enggak gitu loh. Ya. Nah, Tuhan memberikan kasih, mengalirkan kasih di dalam hati manusia. Itu sebabnya manusia itu bisa berbagi kasih, bisa memberi pertolongan, memberi bantuan kepada orang lain. Itu karena apa? Karena Tuhan yang menyalurkan itu ke dalam hidup kita. Nah, yang mungkin sedikit saya bisa kasih gambaran kepada kita. Kalau Tuhan Dia yang esa, Dia yang memberi kasih kepada semua manusia, maka kira-kira sebesar apa kasih yang ada di dalam Tuhan? Nah, semua manusia kan istilahnya diinjeksi, disuntikan, dialirkan kasih oleh Tuhan. Bahwa konsep surga, Tuhanlah sumber kasih. Manusia pada waktu lahir, manusia jangankan memiliki kasih, memiliki celana pun enggak, celana dalam pun enggak. Ya, macam-macam istilah yang keluar dari mulut Sincopa Pincopi untuk menjelaskan konsep surganya dia, sahabat. Begitu susahnya dia menjelaskan konsep kesurgaannya itu, sampai-sampai keluar pula istilah manusia itu tidak punya celana dalam, diinjeksi gitu. Yang ditanya surga, jawabnya tetap kasih juga gitu. Kasih ongok raya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, karena Sincopa Pincopi ini nggak lulus atau dia harus diremedial ya mengenai pertanyaan Profesor Cabe ini tentang surganya dia. Nah, mari kita coba tanya ke Oten yang lain, yaitu siapa lagi kalau bukan si Luga. Konsep surga menurut Kristen itu gimana sih sebetulnya? Nanti kita di surga itu seluruh umat manusia dan seluruh umat manusia itu di mata Tuhan itu seperti perempuan.
Tuhanlah suaminya. Eko besok di Colga Adi Elempuan, guys. Astagfirullahaladzim. Oke lah Eko. Ya itu konsep surga Anda, Ongo, ya. Menurut Nabi Anda, Luga Tambunan, bahwa kalian itu besok di dalam surga itu menjadi perempuan. Laki-laki oten yang ada di surga sekarang itu besok menjadi perempuan gitu. Maka belajarlah dari sekarang bagaimana menjadi perempuan. Ya, mulailah dari cara berbicara seperti Pincopi ini ya. Eko besok di Colga adik lempuan loh guys. Astagfirullahaladzim. Nggak kebayang ya gimana bentuk laki-laki oten di dalam surga. Tuhanlah suaminya. Dan tidak ada oten yang memperingatkan nabinya itu, sahabat. Mereka menerima dan percaya begitu saja. Ya, sama seperti ketika narakoplak Pincopi ini memberikan kesaksian bohong gitu ya, sahabat. Nah, selanjutnya karena mungkin ada yang protes, yang bertanya Islam ya jelaslah jawabnya gitu kan. Coba yang nanya Kristen, pasti nyambung. Nah, mari kita dengarkan orang Kristen yang bertanya. Ke Ibu Kasih Karunia. Oke, selamat malam Ibu Malam, dan Pak Yusuf. Malam. Saya mau nanya, setelah itu mungkin ada nggak mujizat-mujizat yang mungkin lebih kecil dalam hidup Ibu sehari-hari aja, yang jauh lebih sederhana, yang dalam hidup sehari-hari aja gitu, Bu? Banyak mujizat dari Tuhan. Waktu saya jatuh di tempat kaki saya patah, tapi saya nggak berobat ke dokter. Saya hanya percaya Tuhan pasti menyembuhkan kaki saya. Sembuh total, tidak ada cacat sedikit pun. Padahal patah. Tapi saya hanya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kaki saya. Sembuh. Ya, terus kemudian ada beberapa contoh lagi nggak, Bu? Soalnya untuk memberi gambaran kepada saudara-saudara yang Muslim bahwa Tuhan yang dibilang berkolor dan mati di tiang jemuran itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bukan cuma teori di atas kertas, tapi adalah betul-betul Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, banyak di saat saya nggak punya apa-apa, saya berdoa sama anak saya yang paling kecil. Di saat itu, Tuhan, saya nggak punya semuanya loh ini yang harus makan hari ini, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan saya makanan di hari ini juga. Nggak lama Tuhan melalui tangan siapapun saya juga nggak tahu, tapi Dia membawakan semua yang kami butuhkan. Kata anak saya yang paling kecil, Mama, Tuhan kita is the best katanya. Tuhan kita hebat, sanggup memberikan kita makan hari ini. Gitu. Oke, Bu. Ya udah gitu. Terima kasih, Bu. Saya percaya itu semua memang betul. Saya percaya 100% karena saya mengalami. Jadi hidup. Jadi puji Tuhan yang berkolor itu yang mati di tiang jemuran. Dia itu adalah betul-betul Tuhan langit. Jadi puji Tuhan yang berkolor itu yang mati di tiang jemuran. Dia itu adalah betul-betul Tuhan langit dan bumi. Ternyata yang bertanya ini lebih koplak lagi. Saya rasa yang bertanya ini adalah kembaran si Handayani, sahabat. Karena sangat jelas dan lantang sekali dia mengatakan bahwa hidup Tuhan yang berkolor yang mati di tiang jemuran itu. Jadi Anda orang-orang Kristen yang ditipu oleh Islamofobia ini yang selalu mengatakan bahwa umat Islam ini yang telah mengatakan Tuhan Kristen itu berkolor dan mati di tiang jemuran, Anda harus tonton video ini ya. Bahwa yang selalu mengatakan itu secara jelas lantang, intonasinya juga pas gitu ya, adalah ongok-ongok raya yang ada di channel Copa Pincopi ini. Atau yang saya sebut adalah oten ya, orang-orang sulul emang nekat ini. Gitu ya sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video ongok-ongok raya ini. Sampai jumpa di video sakit pada hari Kamis malam Sabtu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kudus
Sunyi senyap. Yesus naik sepeda, haleluya, dibonceng ya Mr. M, haleluya.